Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang dengan kesyukuran yang kita lakukan, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat di waktu berikutnya. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala masih mematrikan di dalam hati kita kecintaan kepada Rasulnya dan taufik untuk mentaati Rasulnya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, kita masih saja membahas tentang perkara-perkara yang bisa mengurangi tauhid kita, perkara-perkara yang bisa mengurangi keimanan serta keislaman kita. Dan itu adalah perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan dengan status syirik akbar. Di antaranya adalah melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam Al-Qur'an maupun lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan kuburan. Baik itu terhadap penghuni kubur, berlebih-lebihan terhadap penghuni kubur atau kuburan tersebut, atau melakukan tindakan-tindakan ibadah di sekitar kuburan. Para muslim rahimani rahimakumullah, hal ini inilah yang bisa menghantarkan seorang hamba terjerumus ke dalam syirik akbar, yaitu bersikap berlebih-lebihan, memiliki sikap berlebih-lebihan terhadap penghuni kubur, begitu juga kuburan, serta bergantung kepada penghuni kubur tersebut. Ini bisa menghantarkan seseorang itu sampai kepada syirik dengan status syirik akbar, na'udzubillahi min dzalik. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, Al-Hafidh Al-Imam As-Suyuti yang bermadzhab Asy-Syafi'i mengatakan di dalam kitab Al-Amru bil Ittiba', kitab yang artinya perintah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, di halaman yang ke-62 beliau mengatakan, wal maqsudu al-maqsudul akbaru bin nahyi innama huwa madhinnatu ittikhadhiha awsanan kama warada 'anil Imam Asy-Syafi'i. Tujuan terbesar dari larangan tersebut hanyalah sesungguhnya karena hal tersebut sebagai sesuatu yang berpotensi menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala-berhala. Maksudnya adalah larangan-larangan untuk berziarah atau bersafar ke kuburan, bersafar untuk ziarah ke kuburan, begitu juga sholat di sekitar kuburan,
atau sholat menghadap kuburan, ya, kemudian memberikan penerangan, ya, dan seterusnya dari tindakan-tindakan yang dilarang yang terkait dengan kuburan, maka maksud terbesar dari larangan itu adalah karena itu merupakan potensi, sesuatu yang berpotensi untuk, ya, dijadikannya kuburan itu sebagai berhala-berhala. Sebagaimana hal ini, ya, terungkap dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa hadhihi al-'illatu allati li ajliha naha asy-syari'u sallallahu alaihi wasallam hiya allati awqa'at katsiran minal umami imma fi syirkil akbari au fi ma dunahu. Alasan inilah yang karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya, yaitu yang menyebabkan, ya, atau menjerumuskan kebanyakan dari umat-umat terdahulu ke dalamnya, baik itu ke dalam syirik akbar ataupun yang di bawah derajat syirik akbar tersebut. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang bermadzhab Asy-Syafi'i di dalam kitab Syarh Muslim atau yang disebut juga dengan kitab Al-Minhaj di juz yang kelima di halaman yang ke-13, beliau mengatakan qalal ulama'u, berkata para ulama, innama nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an ittikhadhi qabrihi wa qabri ghairihi masjidan khaufan minal mubalaghati fi ta'dhimihi wal iftitani bihi farubama adda dzalika ilal kufri kama jara likasirin minal umamil khaliyati. Beliau mengatakan, para ulama mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjadikan kuburan beliau atau kuburan selain beliau sebagai masjid hanyalah karena kekhawatiran, ya, terhadap sikap yang berlebih-lebihan di dalam mengagungkan kuburan tersebut atau akan muncul fitnah, ya, dengan pengagungan tersebut, ya. Bahkan barangkali hal tersebut bisa menghantarkan kepada kekufuran sebagaimana yang telah berlaku, ya, bagi kebanyakan dari umat-umat terdahulu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi tindakan-tindakan yang dilarang oleh Nabi SAW terkait dengan apa saja tindakan yang di sekitar kuburan ini bisa menghantarkan kuburan itu, menyebabkan kuburan itu menjadi berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Syekh Husain bin Muhammad Al-Maghribi dalam syarah kitab Bulughul Maram milik Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, setelah beliau menyebutkan tentang hadis-hadis yang memuat kutukan untuk orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, beliau mengatakan wa hadhil akhbarul mu'abbiru anha bil la'ni wat tashbihi biqaulihi la taj'alu qabri wasanan yu'badu min dunillahi tufidu at-tahrima lil imarati wat tazyini wat tajsisi wa wad'i sunduqi al muzakhrafi wa wad'i satairi 'ala al qabri wa 'ala samaihi wa tamassuhi bi jidaril qabri wa anna dhalika qad yufdi ma'a ba'dal ahdi wa fusyuwil jahli ila ma kana alaihi al-umamu as-sabiqatu min ibadatil awsani. Fakana fi al-man'i an dhalika bil kulliyati qat'un li hadhihi adh-dhari'ati al-mufdiyati ila al-fasadi wa huwa al-munasibu lil hikmati al-mu'tabarati fi syar'il ahkami min jalbil masalih wa daf'il mafasidi sawa'un kanat bi anfusiha aw bi'tibari ma tufdi ilaihi. Beliau mengatakan hadis-hadis yang mengungkapkan tentang kutukan dan penyerupaan dengan tindakan tersebut dengan ungkapan beliau sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian jadikan kuburanku itu sebagai berhala yang disembah selain Allah. Ini memberikan keterangan pengharaman untuk melakukan tindakan imarah, yaitu membuat bangunan, begitu juga
menghias-hias, begitu juga memplester, meletakkan kotak yang dihiasi atau meletakkan tirai, ya, satair, yaitu tirai-tirai pada kuburan tersebut, ya, baik itu di atas kuburan maupun di langit-langitnya, melakukan, ya, penyentuhan terhadap kuburan, kepada dinding kuburan. Ini semuanya terkadang bisa menghantarkan, ya, menghantarkan kepada apa yang telah berlaku kepada umat-umat sebelum kita, yaitu berupa peribadahan terhadap berhala-berhala. Nah, ini disebabkan karena, ya, ini terjadi setelah, ya, zaman kenabian atau karena tersebarnya kebodohan. Demikian. Nah, di dalam pelarangan hal itu semua, itu terdapat bentuk menghentikan atau memutus sarana yang bisa menghantarkan kepada kerusakan, dan ini sesuai dengan hikmah yang diakui di dalam syariat, pensyariatan hukum-hukum agama kita, berupa, ya, menarik maslahat-maslahat dan menolak kemudaratan dan kerusakan, baik itu dengan sendirinya atau berdasarkan, ya, tinjauan apa yang bisa menghantarkan kepadanya. Demikian. Jadi para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini larangan-larangan ini ada hikmah para muslim rahimani wa rahimakumullah. Larangan-larangan ini, ya, merupakan bentuk memutus sarana, sebagai bentuk, ya, menghilangkan faktor-faktor yang bisa menghantarkan seorang hamba kepada sesuatu yang telah terjadi kepada umat-umat sebelum kita, yaitu peribadahan terhadap berhala-berhala, ya, di mana, ya, umat-umat terdahulu mereka, ya, awalnya adalah, ya, menginteraksikan hal-hal yang terlarang tersebut, ya, pada diri mereka, namun akhirnya mereka pun menyembahnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW sebagai bentuk kasih sayang beliau terhadap umatnya, melarang apa saja yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan tersebut dan penyembahan terhadap berhala-berhala. Sehingga, ya, ada larangan-larangan yang diberlakukan oleh beliau SAW terkait dengan kuburan ketika kita, ya, berada di sekitar kuburan atau ketika kita hendak berangkat ke kuburan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, tatkala, ya, Ubaidiyun, yaitu satu kelompok, ya, manusia yang mereka ini menasabkan dirinya kepada Syiah yang berada di Mesir atau di tempat yang lain, tatkala mereka ini memberlakukan sebuah kebiasaan yang buruk, yaitu dengan cara membangun masjid di atas kuburan, membangun kubah di atas kuburan, membangun bangunan di atas kuburan, dan mereka inilah orang yang pertama sekali, ya, mengarang atau memberlakukan hal ini, ya, di negeri-negeri Islam, ya, sebagai bentuk mengikuti dan taklid buta terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Maka ketika itu tersebarlah, ya, dan terjadilah tindakan berlebih-lebihan, sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita tahu bahwasanya, ya, membangun atau menyatukan kuburan dengan masjid, membangun, ya, bangunan di atas kuburan atau membangun tempat ibadah di atas kuburan, ya, ini merupakan tindakan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah berlalu penyebutan hadisnya, ya, pada kajian-kajian sebelum ini, ya. Nah, ini adalah merupakan tindakan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Demikian. Berkata Al-Imam At-Tahawi yang bermadzhab Al-Hanafi, yang beliau wafat pada tahun 321
sebagaimana yang terdapat ya 321 Hijriah maksudnya, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Mukhtasar Ikhtilafil Ulama ya. Lil Jassas ya. Al-Hanafi ya. Sebagaimana terdapat dalam kitab Mukhtasar Ikhtilaf Al-Ulama ya, mirip Al-Jassas yang bermadzhab Al-Hanafi yang wafat pada tahun 370 ya Hijriah. Di juz yang pertama di halaman yang ke-407 beliau mengatakan qala Al-Laitsu, berkata Al-Laits seorang ulama ya tabi'in, beliau mengatakan bunyanul quburi laisa min halil muslimina wa innama huwa min halin nasara. Ya, membangun kuburan itu bukanlah termasuk kebiasaan orang-orang muslim. Sesungguhnya hal itu ya hanyalah termasuk kebiasaan dari orang-orang Nasrani. Demikian. Jadi para muslim rahimani warahmatullah ya, kita tak akan pernah menang. Kita tidak akan pernah jaya selama kita mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Bagaimana kita bisa akan menjadi jaya? Bagaimana kita akan menjadi menang? Ya, menjadi umat yang menang, menjadi pemenang. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya telah menjadikan agama ini adalah agama kemenangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah ya Al-Fath ayat 28, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkan agama tersebut di atas seluruh agama. Ya, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksinya. Baik Allah yang mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pilih ya hamba pilihan di antara manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih. Lalu Allah Subhanahu wa taala ya amanahkan kepada beliau untuk membawa hidayah ini dan agama yang benar agar disebarkan kepada manusia sehingga agama ini akan menang, dan siapa saja yang memeluk agama ini akan mendapatkan kemenangan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki agama ini berjanji untuk memenangkan agama ini. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas kemenangan tersebut. Baik para muslim rahimani warahmatullah, agama Islam adalah agama kemenangan, dan umat Islam ketika memberlakukan agama ini, ya, memeluk agama ini, manusia manapun yang mereka memeluk agama ini sehingga mereka menjadi seorang muslim yang beragama Islam, maka mereka pun akan mendapatkan kemenangan. Nah, para muslim rahimani warahmatullah, namun bagaimana mereka akan bisa mendapatkan kemenangan apabila mereka ini taklid buta, mengikuti dan mengekori kebiasaan orang-orang ya selain mereka, ya, orang-orang yang berada di atas agama selain mereka. Nah, Yahudi dan Nasrani, ya. Bagaimana mereka akan bisa menjadi menang, ya, dengan orang-orang yang beragama Nasrani dan Yahudi tersebut, sementara mereka ini mengikuti dan mengekori, menjadi ekor bagi mereka, menjadi pengikut bagi mereka. Ya, kita tahu bahwasanya ekor itu, ya, dan pengikut itu berada di belakang. Oleh karenanya para muslim rahimani warahmatullah, tidak ada pilihan bagi kita bila kita inginkan kemenangan adalah kita tidak menjadi ekor bagi mereka, tidak menjadi pengikut bagi mereka. Di antaranya dan cara yang paling ampuh adalah dengan kembali kepada agama ini, dan menjauhi segala bentuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lebih-lebih terkait dengan masalah prinsip, yaitu yang terkait dengan kuburan, dan ini sudah dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para muslim rahimani wa rahimakumullah,
Tatkala kita dapatkan kebanyakan kaum muslimin juga mengikuti kebiasaan dari orang-orang Ubaidiyun, yaitu orang-orang Syiah, ya. Satu kelompok dari Syiah ini diikuti di dalam membangun kuburan, ya, dan menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat salat ataupun tempat doa, ya, sebagai tempat untuk salat maupun tempat untuk berdoa. Maka hal ini menghantarkan mereka kepada peribadahan kepada penghuni kubur, demikian. Dan tentunya ini diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka mulai, ya, beristighosah kepada penghuni kubur, meminta, ya, keperluan-keperluan hajat hidup mereka kepada penghuni kubur, ya, meminta agar dihilangkan kesulitan-kesulitan dan, ya, kesusahan-kesusahan hidup. Bahkan mereka meminta kemaslahatan-kemaslahatan dan seterusnya dari ibadah-ibadah. Termasuk diantaranya dalam mereka melakukan tawaf, ya, di kuburan-kuburan, ya, yang dianggap bahwasanya penghuni kubur tersebut adalah orang-orang yang saleh, ya. Juga mereka melakukan penyembelihan, ya, di sisi kuburan, bernadar di sisi kuburan, ya, dan seterusnya dari ibadah-ibadah, ya, yang ini sesungguhnya adalah syirik akbar. Ini merupakan syirik akbar. Nah, inilah para muslim rahimani rahimakumullah yang menyebabkan Nabi kita Muhammad SAW yang melarang hal ini, ya, agar hal ini tidak terjadi atau sesuatu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW sebagaimana telah terjadi kepada umat-umat sebelum kita. Mereka, ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW memutus dan melarang, ya, sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada hal tersebut yang terlarang tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berkata seorang ulama Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani, yang dikenal dengan Al-Imam Asy-Syaukani, di akhir dari buku beliau itu Syarhus Sudur bi Tahrimi Raf'il Qubur, ya, di halaman yang ke-39 dan 40 sebagai bantahan terhadap orang yang mengatakan, ya, sesungguhnya sah, ya, boleh untuk membangun masjid di atas kuburan orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang memiliki keutamaan. Ya, orang-orang yang mengatakan seperti ini adalah, ya, imam-imam dari Syiah yang membolehkan hal seperti ini. Maka beliau mengatakan, Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan, "Semandur kaifa yasihu istisna'u ahlil fadli bi raf'il qubabi ala quburihim. Wa qad sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam kama qaddamnahu annahu qala ulaika qaumun idza mata fihimul 'abdus salihu awir rajulus salihu banau 'ala qabrihi masjidan." Ya. Beliau mengatakan, kemudian lihatlah bagaimana bisa dibenarkan, ya, pengecualian untuk orang-orang yang memiliki kesolehan dan keutamaan, ya, dengan cara meninggikan kubah-kubah di atas kuburan mereka, ya. Padahal telah sah dari Nabi SAW sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, mereka itu kaum-kaum Yahudi ataupun Nasrani tersebut, mereka itu adalah kaum yang apabila mati, meninggal dunia di tengah-tengah mereka seorang hamba yang saleh atau laki-laki yang saleh, mereka itu membangun di atas kuburannya masjid. Demikian, membangun masjid di atas kuburannya. Summa la'anahum bihadas sababi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengutuk mereka dengan sebab ini. Fa kaifa yasughu min muslimin an yustasna aw yastathniya ahlal fadli bi fi'li hadzal muharram syadid ala quburihim. Lalu bagaimana bisa dibenarkan dari seorang muslim untuk dia mengecualikan, ya, orang-orang yang memiliki keutamaan dan kesolehan dengan melakukan perkara yang diharamkan, yang sangat diharamkan ini, ya, di atas kuburan-kuburan mereka itu membangun kuburan. Seperti itu. Oleh karenanya tidak ada pengecualian, ya. Jangan dikira, ya, bahwasanya, ya, ini dibenarkan.
Oleh karenanya jangan pernah kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang ya sebelum kita ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang ya umatnya untuk membangun kuburan ya. Membangun kuburan, membangun ya bangunan di atas kuburan, membangun tempat ibadah, tempat doa di atas kuburan, bahkan melarang melakukan ya hal tersebut di kuburan demikian. Bahkan beliau berdoa agar tidak dijadikan kuburan beliau itu sebagai ya berhala yang disembah. Lalu bila beliau demikian, tentunya orang-orang di bawah beliau derajatnya ini lebih layak untuk tidak diberlakukan hal-hal yang beliau larang tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seorang ulama yang bernama Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitab Dalailut Tauhid di halaman yang ke-108 beliau mengatakan, "Wa hadza Aliun radhiyallahu anhu yaqulu li Abi Al-Hayyaj Al-Asadi." Beliau mengatakan, ini Ali radhiyallahu an pernah mengatakan kepada Abu Al-Hayyaj Al-Asadi, "Ala aba'asuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku utus engkau untuk sebuah tugas yang aku pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya, alla tada'a qabran musyarrafan illa sawaitahu." Ya, itu janganlah engkau biarkan satu kuburan yang dimegahkan kecuali engkau ratakan, wala suratan illa tamastahu, kecuali dan jangan engkau biarkan satu patung atau satu gambar pun kecuali engkau hancurkan. Wa ala hadzal nahji al-wadih min al-muhafadhati ala tauhid sar as-salafus salih wa aimmatul huda ya min ba'dihim. Di atas metode yang jelas inilah, yaitu berupa penjagaan terhadap tauhid para ulama salafus salih dan imam-imam ya yang mendapatkan petunjuk dan mengajarkan petunjuk kepada umat ini berjalan ya setelah para sahabat tersebut. Lam yamsahu li ahadin an yakhriqa siyajat tauhidi ya au yastasija au yastabiha ya baydatahu hatta nabatat tawaifu asy-syi'ati al-mutasawwifatu fa'alamu fihi ma'awila hadmihim bighuluwihim fi a'immatihim wa syuyukhihim wa taqdisihim lil masyahidi wal mazarat wa tabarrukihim bil asari wal mukhalafat wa sujudihim 'alal atbat wa taqdimihim an-nudhura wal qurbanat ya wa qurbanat wa ma zala al-amru yastafhilu wal khataru ya yashtaddu hatta wasala ila ma nushahiduhu al-ana min mu'dhami biladil islami min iqamatil qubabi 'ala al-quburi wa insha'il maqasiri hawlaha wa tazyiniha bizakharifi wa farshiha bil basti wa iqadis sarji 'alaiha wa wat'i sanadiqi an-nudhur 'indaha wa fathiha liz-zairina waz-zairati yahujjuna ilaiha wa yartakibuna 'indaha katsiran minal a'mali syirkiyati kat-tawafi wat taqbili wa wat'in nudhuri wa tawassuli wal munajati wa dhabhil qarabina wa iqamatil mihrijanati al-jahiliyati allati yusammunaha al-ihtifalat ila ghairi dhalika mimma yukhalifu aqidat al-islami wa yanqusu al-iman. Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi mengatakan dalam kitab Dalailut Tauhid di halaman yang ke-108, ini adalah Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan kepada Abu Al-Hayyaj Al-Asadi, maukah aku utus engkau kepada satu tugas yang aku dahulu diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yaitu jangan engkau biarkan satu kuburan yang dimegahkan, yang ditinggikan, yang diagungkan kecuali engkau ratakan. Dan jangan engkau biarkan satu patung, satu berhala, satu gambar pun kecuali engkau hancurkan. Nah, di atas metode inilah, metode yang jelas inilah, yaitu berupa penjagaan terhadap tauhid, ya. Para ulama-ulama salafus saleh dahulu dan para imam-imam dari ulama yang mereka mendapat petunjuk dan mereka mengajarkan petunjuk setelah mereka itu berjalan, ya. Mereka tidak membolehkan seorang pun untuk merusak tauhid tersebut dan mengoyak-ngoyak ya keputihan dan mengotori keputihan tauhid tersebut. Sampai muncullah kelompok-kelompok Syiah dan Sufi, ya. Mereka mengajarkan, ya, hal-hal yang menghancurkan, ya, yang menghancurkan kebiasaan atau menghancurkan hal ini, ya, dengan sikap berlebih-lebihan mereka terhadap imam-imam dan syekh-syekh mereka, mensucikan mereka, ya, dengan cara membuat bangunan-bangunan, demikian pula melakukan, ya, atau membuat bangunan-bangunan di tempat-tempat ziarah mereka, dan mereka melakukan tabarruk, ngalap berkah dengan bekas-bekas, ya, peninggalan dari orang-orang saleh tersebut atau guru-guru mereka, ya. Dan mereka melakukan sujud terhadap, ya, mereka ini, dan mereka, ya, melakukan persembahan nazar, begitu juga pengorbanan-pengorbanan, itu kurban-kurban. Senantiasa perkara ini masih terus, ya, berlanjut dan semakin parah, ya, sampai, ya, kepada apa yang kita lihat saat ini berada di muncul kebanyakan di negeri-negeri Islam, ya, yaitu berupa dibangunnya kubah-kubah di atas kuburan, ya. Kemudian penghiasan yang dilakukan terhadap kuburan, ya, menghidupkan atau memberikan penerangan di atas kuburan, ya, meletakkan kotak-kotak nazar di sisinya, ya, membuka, ya, kuburan-kuburan tersebut bagi para pengunjung baik laki maupun perempuan untuk melakukan haji, ya, dengan bertawaf di sekitarnya. Ya, mereka melakukan, ya, kebanyakan dari perbuatan-perbuatan syirik di sisi kuburan-kuburan tersebut, seperti tawaf, mencium, ya, melakukan nazar, tawasul, ya, bermunajat, bahkan menyembelih hewan-hewan kurban di sisi kuburan tersebut, dan menegakkan kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu yang mereka namakan ini, ya, adalah, ya, bentuk perayaan-perayaan atau disebut juga dengan haul-haul, ya, dan yang lainnya, sampai kepada, ya, apa yang kita lihat mereka ini menyelisihi dari akidah Islam dan, ya, apa saja yang bisa mengurangi keimanan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Para ulama dari ahli sejarah dan yang lainnya, mereka bersepakat dengan status ijma bahwasannya kuburan, ya, kuburan yang dinisbatkan kepadanya itu yang di Kairo itu tidaklah benar, ya. Ya, seperti contohnya salah satu kuburan yang ada di Karbala di Irak, yang satu lagi adalah di Syam, di Syam, ya. Begitu juga yang ketiga adalah di Kairo, ya. Begitu juga, ya, sampai-sampai, ya, kondisi saat ini didapatkan, ya, bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, rahimahullahu taala, yang telah wafat, ya, itu memiliki sampai 100 kuburan, ya, yang dinisbatkan kepada beliau, ya, di alam ini. Karena, ya, hal tersebut, ya, ini agar, ya, kuburan-kuburan orang-orang saleh ini bisa dikunjungi. Ya, maka masing-masing dari manusia,
ya untuk menarik para peminat pengunjung tersebut, mereka menisbatkan kuburan-kuburan ini adalah kuburan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Demikian, padahal ini adalah dusta semata dan tidak benar. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan kepada kita dan menjelaskan kepada kita bahayanya untuk ya menggampangkan dan bermudah-mudah di dalam hal ini, yaitu apa saja yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan menjelaskan kepada kita pentingnya untuk berpegang teguh dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wajib mengedepankan sabda beliau, ya, petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh pernyataan-pernyataan manusia, siapapun mereka ini, ya. Atau mereka, apakah mereka itu disebut dengan ya tuan guru, syekh, ya, al-imam, ya, bagi ya umat atau kaumnya yang ada di sekitarnya, ya. Maka tidak boleh bagi kita untuk ya membuang atau menyingkirkan ya perkataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lalu mengambil perkataan manusia yang lainnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan jangan pula mengambil pendapat sesuai dengan selera, lalu ya menyingkirkan ya petunjuk Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, ya kesimpulannya ya siapa saja yang mengajak manusia ya untuk bersikap berlebih-lebihan terhadap kuburan, maka sungguh dia telah mengajak manusia ya untuk menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mengajak manusia untuk menyelisihi ya apa yang diajarkan oleh para nabi-nabi Allah dan para orang-orang soleh dahulu, para wali-wali Allah seluruhnya. Demikian. Sungguh ya siapa saja yang mengajak mereka ya kepada apa saja yang bisa menghantarkan mereka itu kepada kesyirikan, ya, apa saja yang menghantarkan mereka itu kepada larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ya mereka ini ya telah mengajak manusia untuk jatuh ke dalam kutukan dan kebencian ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Sungguh anehnya mereka ini mengklaim mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mereka ini ya mengaku begitu berat cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Namun bersama dengan itu petunjuk-petunjuk Nabi SAW diabaikan, bahkan disingkirkan, bahkan mungkin diinjak-injak, ya, lalu dibuang ke belakang punggung mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Imam Al-Barkawi Al-Hanafi yang wafat pada tahun 981 Hijriah berkata di dalam kitab Ziyaratul Qubur, setelah beliau menyebutkan tentang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap berlebih-lebihan terhadap kuburan, di halaman yang ke-12 dan ke-13 beliau mengatakan, aba aksarun nasi illa isyanan li amrihi wa irtikaban li nahyihi wa gharrahum asyaitanu bi anna hadha ta'dhimun li quburi al-masyayikh was-salihin wa ta'dhimul awliya'i wa ta'dhimul awliya'i was-salihin wa mahabbatuhum innama yakunu bittiba'i ma da'u ilaihi minal ilmi nafi'i wal amali salihi wa iktifai asarihim wa suluki tariqatihim duna ibadati quburihim wal uqufi 'alaiha wa ittikhadhiha awsanan. Lihat, ini perkataan ya seorang ulama dari mazhab Hanafi. Ya, beliau mengatakan kebanyakan manusia enggan ya kecuali ya mereka itu durhaka terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
syaitan telah menipu mereka bahwasanya hal-hal yang dilarang ini merupakan bentuk pengagungan terhadap kuburan syekh-syekh dan orang-orang soleh mereka itu. Ketahuilah bahwasanya pengagungan terhadap atau pemuliaan terhadap wali-wali dan orang-orang soleh serta mencintai mereka sesungguhnya itu hanyalah dengan cara mengikuti apa yang mereka ajak, apa yang mereka serukan, apa yang mereka dakwahkan, yang mereka ajak manusia kepadanya. Apa itu? Yaitu berupa ilmu yang bermanfaat. Nah ini dia. Jadi mengikuti ilmu yang bermanfaat yang mereka miliki dan beramal soleh meniru apa yang mereka lakukan seperti itu. Dan mengikuti ya jejak-jejak langkah-langkah mereka, bukan dengan cara mengibadahi kuburan-kuburan mereka atau beriktikaf di sekitar kuburan mereka sekaligus menjadikan ya kuburan tersebut, kuburan mereka itu sebagai berhala. Bukan demikian ya. Jadi kalau kita ingin mengagungkan, kalau kita ingin mengagungkan para wali dan orang-orang soleh, para nabi, maka bukan dengan cara mengibadahi mereka di kuburan-kuburan mereka, ya, bukan dengan cara i'tikaf, tawaf, ya, atau menjadikan kuburan-kuburan mereka ini sebagai berhala yang disembah selain Allah. Namun mereka ini memiliki ilmu yang pernah mereka wariskan dahulu, yang mereka pernah ajarkan dahulu. Maka ilmu inilah yang mereka inginkan untuk disampaikan berikutnya, sehingga ya cara mengagungkan mereka itu atau memuliakan mereka itu adalah dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat yang mereka wariskan lalu diamalkan sehingga mereka pun akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena sesungguhnya ya Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Ya, siapa saya mengajak kepada petunjuk, siapa saya mengajak kepada petunjuk, ya, yaitu petunjuk kebaikan, ya, maka ia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya tersebut. Demikian, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pula mereka akan terus mendapatkan pahala yang mengalir. Nah itu sebagai bentuk memuliakan orang-orang soleh dan para wali tersebut, ya, agar mereka bisa mendapatkan kebaikan juga dari kita, ya. Setelah wafat mereka akan mendapatkan pahala, yaitu dari ilmu yang bermanfaat yang telah mereka ajarkan. Kata Nabi SAW, "Idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasin." Apabila manusia itu wafat, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 jalur. Min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariah yang pernah dia lakukan, yang permanen, yang bermanfaat seterusnya, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Demikian, ya. Oleh karenanya sebagai bentuk memuliakan orang-orang soleh dan para wali tersebut adalah kita mempelajari ilmu yang mereka wariskan, yang pernah mereka ajarkan, lalu kita amalkan. Demikian nanti mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Inilah bentuk penghormatan terhadap ya orang-orang soleh dan para wali tersebut setelah wafatnya mereka. Seperti itu. Baik, hadis tadi hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, tambahan di akhirnya atau anak yang soleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, seorang muslim, kita seorang muslim, ya, kita orang muslim, maka selayaknya bagi kita ya untuk mencari dan mengupayakan sebab-sebab, faktor-faktor yang membuat kita bisa selamat dari adab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi kita untuk memilih jalan dan metode para nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang nabi yang diutus kepada kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk memilih, ya. Lebih memilih, bahkan kita harus memilih, ya. Dan tidak ada pilihan bagi kita kecuali harus kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebuah keputusan, ya, maka janganlah kita memiliki pilihan
selain pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan pilihan kita atau pilihan dari guru-guru kita. Bila pilihan tersebut bertentangan dengan pilihan Allah dan Rasul-Nya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan, orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sebuah keputusan, sebuah perkara, mereka itu memiliki pilihan yang lain dari urusan mereka itu, ya. Dan siapa saja yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Demikian. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali pilihan Allah dan Rasul-Nya, yang itu akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan kita di dunia kita dan di akhirat kita. Dan ini akan menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kita. Demikian, ya. Malah sebaliknya kita menjauhi segala jalan ataupun metode yang menyelisihi dan menyalahi jalannya Allah dan Rasul-Nya, pilihan Allah dan pilihan Rasul-Nya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan apa yang kita sajikan ini, apa yang kita kajikan ini, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sebahagian sarana yang bisa menghantarkan manusia itu kepada kesyirikan dengan satu syirik akbar. Ya, banyak sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan dengan satu syirik akbar ini. Oleh karenanya terus kita belajar, terus kita belajar seterusnya. Kita hanya menyebutkan sebahagian saja, ya. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang dengan sarana yang bisa menghantarkan atau hal-hal yang bisa menghantarkan kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah berikutnya, atau hal-hal yang bisa mengurangi tauhid kita, yang bisa mengurangi keimanan kita dan keislaman kita. Insyaallah taala kita akan bahas pada waktu mendatang. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, kita akan masuki sesi soal jawab. Seperti yang pernah kita sampaikan bahwasanya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pernah diajukan namun kita belum sempat menjawabnya. Baik, kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah pernah dikirimkan dahulu sebagai bentuk keadilan, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Rozi, mohon izin bertanya. Saya ingin menabung uang. Kalau saya simpan di rumah saya khawatir keamanannya. Kalau saya simpan di bank saya khawatir masalah ribanya. Apakah Ustadz punya rekomendasi bank-bank tertentu yang bebas riba? Terima kasih banyak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama mereka menjelaskan tentang penyimpanan uang atau harta di perbankan, yang ada bunganya. Sesungguhnya mereka membolehkan dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama seperti yang disebutkan oleh saudara kita yang bertanya ini adalah dikarenakan kekhawatiran keamanan, baik itu keamanan uang tersebut maupun keamanan jiwa
dari orang yang memiliki uang tersebut. Nah, bisa jadi ya mungkin banyak orang-orang yang memiliki ya niat buruk atau tindakan buruk yang akan melakukan tindakan yang tidak diinginkan dengan mengambil harta atau merampas harta, bahkan mungkin mengancam jiwa pemiliknya. Maka jika hal ini memang betul-betul ya dikhawatirkan terjadi, maka para ulama membolehkan, ini merupakan syaratnya ya terkait dengan keamanan. Yang kedua adalah ya tidak mengambil ya bunganya yang itu merupakan riba, ya tidak mengambil bunganya yang itu merupakan riba, seperti itu. Nah, tentunya ini adalah ya perbankan konvensional ya. Namun kita dapatkan ya di beberapa perbankan ya barangkali ada juga sih sebagian perbankan yang konvensional ya ini memberlakukan ya penitipan uang tanpa adanya bunga ya, tanpa adanya bunga. Ya, tapi pada umumnya ini ada di perbankan-perbankan syariah ya. Seperti itu. Perbankan syariah. Adapun di perbankan konvensional mungkin sedikit ya, mungkin sedikit dari perbankan ini yang boleh memberlakukan demikian ya, atau menerima ya penitipan uang tanpa ya adanya pemberlakuan bunga pada uang tersebut di setiap bulan atau setiap tahunnya. Seperti itu ya. Demikian. Jadi ini minimal dua syarat yang diperbolehkan untuk menitipkan uang di perbankan ya, karena ini dia pertama syaratnya ya, yaitu apa? Kekhawatiran tentang keamanan ya harta bahkan jiwa. Kemudian yang kedua adalah ya tidak mengambil bunganya yang itu merupakan riba ya, dengan alasan apapun. Apakah mungkin kalau di perbankan syariah ya, kalau di perbankan syariah maka ini akan ada penyebutan seperti mudharabah yang terkadang ya hakikatnya tidak seperti mudharabah, maka sebaiknya memang tidak mengambilnya. Seperti itu ya. Demikian ya. Jadi dua syarat ini insyaallah taala ini sudah cukup ya untuk kebolehan ya menitipkan harta atau uang di perbankan. Pilihlah ya perbankan-perbankan yang syariah yang barangkali lebih banyak ketersediaan untuk bisa menitipkan uang tanpa harus ada bunganya. Demikian. Bahkan bisa untuk diambil lewat ATM ya, jasa ATM. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin bertanya. Kalau beli emas, salah satu syarat mutlaknya harus tunai dan tatap muka. Lalu bagaimana dengan jual beli emas antam di mana jual beli ini dilakukan via internet, online. Namun nanti bayarnya pakai sistem COD. Ya, yaitu ketika barang sudah sampai. Jadi emas diantar sampai rumah, lalu kita bayar. Gimana hukumnya Ustaz? Apakah terjadi riba di sini? Syukron barakallahu fikum. Mohon jawabannya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika maksud dari jual beli lewat internet ini, online ini, dia hanyalah sekedar ya pesan ya. Pesan ya, kemudian pesan ini tentunya memenuhi kriteria seperti ya jumlah barang yang mau dibeli, kemudian nilai harga ya, seperti itu. Nah, bila terjadi kesepakatan harga dengan barang tersebut namun tidak mengikat, ya tidak mengikat, artinya boleh batal, maka ini tentunya bukanlah jual beli karena ini hanya sekedar pesan ya. Jika maksud jual beli lewat internet ini ya atau online ini hanya sekedar pesan ya, nanti akadnya itu diberlakukan ketika barang sampai di rumah ya. Ketika barang itu sampai di rumah.
dan yang menghantarkan barang itu yaitu emas tersebut adalah wakil dari sang penjual, ya, pemilik emas itu, ya, pemilik emas tersebut, ya. Lalu ketika itu diberikan uangnya atau ditransfer uangnya, ya, dan dipastikan itu sampai, lalu diterima barangnya, maka ketika itu ini disebut dengan juga jual beli yang kontan. Karena bersamaan ketika masih ada, ya, wakil dari pemilik emas tersebut yang datang menghantarkan emas, menyerahkan emas, sekaligus, ya, diserahkan uang, baik itu kontan langsung, ya, tunai fisiknya, ya, diterima oleh wakil tersebut atau ditransfer, dan itu dipastikan telah sampai sukses, ya, ketika penyerahan emas tersebut, maka ini terhitung kontan. Ini terhitung kontan seperti itu. Namun apabila tidak, ya, apabila tidak, maka ini dikhawatirkan tidak terpenuhi syarat tersebut. Jadi kita ulangi, ya. Apabila maksud dari jual beli emas, ya, secara via online ini, internet ini adalah, jika demikian, karena saya tidak tahu, ya, saya tidak tahu hakikat dari jual beli emas lewat via online atau internet ini. Saya tidak tahu hakikatnya. Namun bila terpenuhi syarat seperti ini, ya, yang saya sebutkan ini atau penjelasan yang saya sebutkan ini, maka insya Allah Taala boleh. Apa itu? Yaitu terjadinya, ya, pemesanan lewat online, yaitu via internet, ya. Nah, pemesanan ini tentunya memenuhi kriteria adalah pemesanan, ya, jumlah barang seperti mungkin jumlah dari gram atau kilogram dari emas tersebut, ya. Kemudian begitu juga, ya, penetapan dan penentuan kapan datangnya, kemudian begitu juga penentuan harganya, seperti itu, ya, harganya. Namun perlu diketahui, ini penentuan harga-harga seperti ini bukanlah dia mengikat, ya, ini mengikat, tidak mengikat, tidak boleh mengikat bahkan. Artinya ini boleh batal, ya. Ini boleh batal. Artinya boleh tidak jadi, demikian, ya. Ini tidak mengikat. Ini hanya sekedar pemesanan dengan penyebutan harga yang tidak mengikat. Nah, nanti diberlakukan lagi, ya. Diberlakukan, ya, akad yang aslinya, yaitu akad jual belinya, itu ketika ada wakil yang menghantarkan emas tersebut langsung kepada pembeli, ya, calon pembeli di rumahnya. Dan tentunya di sini dipersyaratkan dia boleh batal ketika mungkin barangkali tidak jadi, demikian, ya, ketika tidak jadi contohnya, maka boleh. Nah, inilah dia bentuk tadi pemesanan tersebut tidak mengikat. Nah, ketika diserahkan barang, demikian pula diserahkan uang, baik itu secara fisik langsung kepada wakil dari pemilik emas itu, ya, atau perusahaan penjual emas itu, ya, wakilnya, atau langsung lewat SMS banking gitu, transfer lewat via transfer, ya, yaitu penyerahan uang via transfer langsung di tempat, ya. Dan itu dipastikan diterima, ya, sukses, ya, baru kemudian, ya, terjadi penyerahan emas tersebut. Maka ini yang seperti ini maka boleh. Dan tentunya yang menghantarkan emas itu ke rumah sang pembeli adalah wakil dari sang pemilik emas, ya, atau perusahaan tersebut. Nah, kalau seperti ini maka dibolehkan, ya. Namun bila tidak seperti ini kasusnya, maka dikhawatirkan jatuh kepada riba nasiah, ya, karena tidak kontan, seperti itu, atau larangan-larangan yang lainnya, ya. Wallahu taala a'lam, ya. Afwan wa fik barakallah.
Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Maaf Ustadz, nama saya Fajar. Saat ini saya punya sedikit uang. Ada 3 keinginan kuat saya. Yang pertama, saya ingin menikah karena kebutuhan biologis sudah sangat kuat. Kemudian yang kedua, ingin bikin modal usaha karena saya berjuang sendiri. Yang ketiga, saya ingin mengeluarkan uang ini untuk sedekah karena batin ini sedih ketika saya tidak bisa berbuat apapun ketika lihat ya ada celengan masjid atau pembebasan lahan masjid. Mohon penjelasan Ustaz, mana yang harus didahulukan? Jazakallahu khaira. Wa anta fajazakallahu khaira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya ketika ada benturan dalam hal-hal yang kita anggap adanya kontradiksi di dalam kepentingan-kepentingan yang akan kita lakukan, ya, hal-hal yang penting yang ingin kita lakukan, maka di sana ya ada ketetapan ya skala prioritas, ya. Jadi dalam Islam pun ada skala prioritas. Taqdimul aulawiyat, yaitu mendahulukan yang paling prioritas, ya. Maka dilihat ya mendahulukan ya, ketika hendak mendahulukan ya, dahulukan yang paling penting dan paling wajib. Jika dilihat dari ketiga hal ini, maka manakah yang paling wajib? Saya lihat adalah yang paling wajib itu adalah menikah, ya, menikah. Karena kekhawatiran jatuh kepada perzinahan. Karena tadi disebutkan ini keinginan atau kebutuhan biologis itu sudah sangat kuat katanya, ya, kata sang penanya, ya. Adapun bikin modal usaha, maka kita katakan ya tidak mesti harus ya untuk menjaga kehormatan diri, bukan harus dengan berusaha, tidak, bisa juga dengan bekerja contohnya, ya. Menjadi pegawai, menjadi karyawan, ya, menjadi pekerja, ini bisa tanpa harus mungkin membuka usaha, walaupun ini satu hal yang juga dibolehkan. Bahkan barangkali jika ingin meniru Nabi SAW dalam berdagang, ini bagus, ya, mendapat pahala insyaallah taala, demikian. Namun apabila kebutuhan biologis untuk menikah ini sudah sangat besar, sangat kuat, maka ini jangan ditahan, karena ini akan jatuh kepada dosa. Maka ketika itu berhukum wajib. Ketika ada kekhawatiran jatuh kepada dosa, zina, ya, demikian, atau melakukan dosa-dosa yang lainnya yang terkait dengan syahwat dan kemesuman, ya, seperti itu. Adapun sekedar untuk berinfak, ini hukumnya sunat, ya, hukumnya sunat, ya, sunat. Maka jangan yang sunat ini mengalahkan yang wajib, ya. Seperti itu, ya. Apalagi yang berhukum boleh itu mengalahkan yang wajib, maka dahulukan. Maka bila dilihat dari skala prioritas, maka menikahlah terlebih dahulu. Bahkan mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya mampu dan kaya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih." Ya. Bila mereka itu fakir miskin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka kaya, ya, dari karunia-Nya. Allah memberikan kekayaan kepada mereka ya dari karunia-Nya. Demikian, oleh karenanya ya bila sang penanya ini ya berkeinginan kuat menikah itu untuk menjaga kehormatan dirinya, maka ketahuilah Allah akan menolongnya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, salasatun haqqun 'alallahi 'aunuhum. Ada 3 orang ya yang menjadi hak atas Allah untuk menolong mereka. Di antaranya adalah wannakihul ladzi ya yuridul afaf, yaitu seorang yang menikah ingin menjaga kehormatan dirinya. Mudah-mudahan Allah akan menolongnya, ya, jika niatnya seperti itu, ya. Dan Allah akan membuatnya kaya insyaallah taala. Sehingga nanti setelah menikah kemudian ternyata Allah berikan rizki yang lebih, maka silahkan buat modal usaha setelah itu, atau ya sebelum itu juga boleh, yaitu berinfak, ya, untuk pembebasan lahan, begitu juga untuk ya kotak-kotak infak masjid. Wallahu taala a'lam.
Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz mengganggu, saya Khairul dari Kisaran. Ustadz, izin bertanya Ustadz, bagaimana sikap kita apabila toko yang kita bekerja padanya itu menjual barang palsu? Contohnya seperti oli palsu. Mohon nasihatnya Ustadz, syukran jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bila kita bekerja di sebuah toko, ya, bekerja di sebuah toko yang ternyata toko tersebut menjual barang palsu, ya, maka ini dirinci, dilihat dulu apakah ya toko tersebut hanya satu-satunya menjual barang yang palsu tersebut, dan kemudian apakah barang yang palsu tersebut ketika dijual itu disampaikan juga kepada para pembeli, calon pembeli, bahwa ini adalah oplosan, ya, oli palsu begitu ya, atau barang ini sebenarnya barang yang tidak asli, ya, barang tidak asli. Apakah dijelaskan? Ya, demikian. Nah, baik, makanya kita rinci. Nah, pertama adalah apabila ternyata toko tersebut itu tidak hanya menjual barang yang palsu, ya, namun dia menjual barang-barang yang lain. Hanya saja ada satu barang yang dijualnya atau beberapa barang yang dijualnya palsu. Lalu sang penanya ini bekerja di sana, ya, sang penanya bekerja, ya, itu menjual atau membuat yang tidak ada hubungannya dengan penjualan barang-barang yang palsu tersebut, baik itu mengoplosnya atau tidak, ya. Maka yang seperti ini, ya, boleh baginya hanya saja dia memberikan nasihat kepada pemilik toko tersebut untuk tidak menjual barang yang palsu. Kalaupun hendak dia menjual barang yang palsu, maka hendaknya dia memberitahu kepada, ya, calon pembeli bahwasanya itu adalah barang yang tidak asli, palsu, sehingga, ya, para pembeli itu tidak tertipu, ya. Man ghasyana falaisa minna, kata Nabi SAW. Siapa saja yang menipu, mencurangi kami, maka dia bukan termasuk golongan kami, begitu, ya. Maka sampaikan hal ini kepada pemilik toko. Maka, ya, sang penanya masih boleh untuk bekerja di toko tersebut, tidak masalah. Karena apa? Karena dia tidak langsung, ya, dia toko tersebut tidak hanya menjual barang-barang yang palsu, masih ada barang-barang yang lain, kan begitu, ya. Kemudian kondisi yang kedua adalah apabila, ya, toko tersebut menjual barang-barang yang lain yang tidak palsu, namun juga menjual barang yang palsu. Kemudian, ya, selain itu sang penanya ini, sang pekerja tersebut, yaitu ternyata bekerja, ya, untuk menjual atau mengadakan barang-barang yang asli. Begitu juga barang-barang yang palsu tadi, apakah mengoplosnya atau mungkin, ya, menjualnya tanpa menjelaskan, ya. Maka yang seperti ini, ya, sang pekerja itu terlibat di dalam, ya, dosa, ya, dosa menipu, ya, dosa menyembunyikan cacat dalam jual beli. Nah, seperti itu. Ini bentuk merugikan kepada orang lain, kan? Ini dosa demikian, ya. Maka, ya, tentunya ini harus dihentikan, ya. Maka sang pekerja tersebut harus menjelaskan juga, paling tidak, ya, dia ini, sang pekerja tersebut menjelaskan kepada pemiliknya bahwasanya dia tidak mau dilibatkan dalam, ya, penjualan atau pengadaan barang yang palsu tersebut, ya. Lalu dijelaskan tentang hukumnya. Nah, dengan seperti itu, ya, dia selamat insyaallah taala, seperti itu, ya. Nah, apabila dia terpaksa seperti itu juga, maka dia berdosa, ya, menjual atau mengadakan pengadaan barang-barang yang palsu tersebut, lalu dia termasuk yang menjualnya, maka dia berdosa, ya. Maka sebaiknya bisa cara yang lain untuk dia, ya, terhenti dari dosa tersebut dengan cara dia tidak berinteraksi dengan penjualan atau pengadaan barang yang palsu tersebut, ya. Sembari dia memberikan nasihat kepada pemilik toko,
Demikian. Ya, insya Allah gajinya masih aman, ya upahnya masih aman. Ya, seperti itu. Masih halal insya Allah taala. Nah, kondisi yang ketiga adalah apabila ternyata toko itu satu-satunya ya usahanya adalah mengadakan ya barang yang palsu tersebut, mengoplosnya lalu menjualnya. Tidak ada pilihan yang lain, cuma satu saja, tidak ada yang asli barang tersebut. Maka di sini haram keseluruhannya. Maka dia harus ya berhenti dari pekerjaan tersebut ya. Karena ini merupakan bentuk merugikan. Ya, kecuali kalau seandainya ketika dia menjual tersebut ini jelaskan ini barang palsu semuanya ya. Dan wallahu taala alam, saya kira kalau seandainya menggunakan merek yang lain, contohnya seperti merek yang dijual yang ada. Contoh ya oli palsu ya itu dimasukkan ke dalam botol kemasan atau wadah kemasan itu seperti Yamaha, lalu dijual kasih nama Yamaha, maka di sini juga ada penipuan dan ini merugikan apa ya perusahaan yang bernama Yamaha ini. Nah ini merupakan dosa kepada perusahaan tersebut, begitu juga kepada para penjualnya, para pembelinya, calon customernya, seperti itu ya. Tapi kalau hanya oli palsu saja tanpa ada merek ya, kemudian itu dijelaskan kepada para calon customernya, maka insya Allah selesai masalahnya, ya selesai. Ya karena apa? Para customer mengetahui ini adalah oli palsu dan mereka memang berminat dengan oli tersebut, maka tidak masalah asalkan sang penjual tersebut, ya toko tersebut tidak memberikan label-label atau merek-merek tertentu yang sudah dikenal di pasaran itu dengan oli yang asli. Demikian ya, wallahu taala a'lam. Bismillah, assalamualaikum Ustadz, semoga Allah memberkahi Ustadz. Wa anta kadzalik, semoga Allah juga memberkahi Anda. Saya mau bertanya Ustadz, bolehkah kita nadhor si akhwat itu, yaitu si calon perempuannya itu ditemani mahram yang usianya 16 tahun, lebih muda dari si akhwatnya, 16 tahun lebih muda daripada si akhwatnya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini tentunya dilihat ya, bila si mahram tersebut adalah ya jenis kelaminnya laki-laki dan benar-benar mahramnya, dan itu adalah mahram yang saya condong harus mahram yang sudah baligh ya, walaupun mungkin usianya masih kecil tapi sudah baligh. Contoh mungkin seorang laki-laki yang berusia 13 tahun yang sudah balik, atau 14 tahun yang sudah balik, atau 15 tahun. Kalau dari sisi usia maka 15 tahun sudah cukup ya. Maka ini tidak masalah. Ya, tidak masalah. Mungkin ada pendapat juga dari kalangan para ulama yang saya belum membaca hal ini yang membolehkan ya mahram itu belum balik ya, belum balik. Wallahu taala alam. Tapi saya condong untuk mahram itu dia sudah balik ya, mahram tersebut sudah balik ya. Wallahu taala alam ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa ma'hadu mahramin ya. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali bersama perempuan itu ada mahramnya. Demikian ya. Wallahu taala alam ya. Mungkin walaupun mahramnya itu belum balik menurut satu pendapat ya, ini dibolehkan. Namun saya condong cobalah kalau bisa yang sudah baligh seperti itu. Demikian. Lalu bagaimana kalau seandainya dengan perempuan juga atau dengan laki-laki yang lain? Maka saya condong boleh juga asalkan ya siapa saja menjadi teman itu yang tidak berkepentingan untuk melihat, maka jangan dia melakukan nadhar atau jangan melihat ya. Maka cukup yang melihat yang berkepentingan seperti itu ya. Contoh ya wanita tersebut itu bersama dengan seorang perempuan dan laki-laki ini ya sang penanya ini dengan laki-laki yang lain, dan
laki atau perempuan yang lain ini tidak saling melihat mereka, ya. Jadi diposisikan mereka ini tidak melihat, yang melihat hanya yang berkepentingan untuk menikah. Dan ini ada bersama di satu tempat, namun diposisikan tidak melihat, ya, dan tidak berdekatan tentunya. Maka ini wallahu ta'ala alam saya condong dibolehkan, ya. Contoh mungkin, ya, ada seorang wanita yang di rumahnya itu bersama dengan seorang ibunya, ya. Kemudian ada laki-laki yang datang bersama dengan temannya. Lalu, ya, diposisikan bahwasanya wanita itu ingin dilihat oleh laki-laki ini. Lalu diposisikan, ya, teman laki-laki itu di posisi dinding tapi masih bersama dengan laki-laki tersebut. Begitu juga, ya, sang wanita itu bersama dengan ibunya tapi sang ibu di dinding yang lain sehingga tidak kelihatan. Mereka ini yang berkomunikasi namun mereka masih dalam ruangan tersebut, ya, yang berjumlah 4 orang. Saya condong yang seperti ini wallahu ta'ala alam dibolehkan. Ya, ada satu riwayat hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang, ya, kehadiran laki-laki lain, ya, bagi seorang laki-laki yang menemui, ya, seorang perempuan ini dibolehkan, ya, wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya, jika berkenan, jika mampu untuk menunaikan ibadah haji plus tapi kita justru memilih haji reguler yang lebih murah tapi waktu tunggunya lama, berdosa kita Ustaz? Syukron. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya condong sebenarnya tidak masalah, ya, tidak masalah. Pemilihan haji plus dengan haji reguler ini saya condong adalah satu yang bukan terkait dengan kewajiban, ya, tidak terkait dengan kewajiban, ya. Maksudnya adalah bukanlah hukumnya wajib harus haji plus, ya, ketika mampu, kemudian tidak boleh haji reguler. Saya condong bahwasanya ini hanya keutamaan saja tentunya, ya. Walaupun mampu untuk menunaikan ibadah haji plus, ya. Tapi tentunya sangat diutamakan, ya, apa yang membuat seorang muslim untuk menunda dia melakukan haji. Walaupun haji itu adalah haji plus dengan biaya yang mahal, padahal dia mampu. Maka saya condong bahwasanya, ya, kejarlah keutamaan ini, ya, agar mendapatkan keutamaan haji, ya, dan itu merupakan kewajiban, ya. Kewajiban yang selesai akan segera selesai penunaian, kewajibannya untuk ditunaikan seperti itu. Ya, sehingga ini segera melepaskan kewajiban tersebut dari pundaknya. Dan insya Allah Taala Allah akan mengganti segera, ya, mengganti segera harta yang digunakan untuk haji plus tersebut, ya. Rasulullah SAW bersabda, tabi'u al-hajja wal umrata, ya, iringkanlah antara haji dengan umroh, ya, fa innahuma yanfiyani, ya, al-faqra wa dhunuba, karena sesungguhnya keduanya itu bisa menghilangkan kefakiran, begitu juga dosa-dosa, demikian, ya. Maka jangan khawatir, insya Allah Allah akan mengganti, demikian, ya, seperti itu. Kejar keutamaan ini. Namun, ya, kalau seandainya memilih haji reguler apakah berdosa? Wallahu ta'ala alam, saya condong tidak berdosa, cuma kehilangan keutamaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya mempunyai seorang teman yang saat ini rezekinya sedang dilapangkan oleh Allah, tapi sikap kepada orang tuanya, anak-anak dan istrinya menjadi kasar Ustaz. Dan saya tahu pasti teman itu tidaklah pernah melakukan hal demikian sebelumnya. Dan setelah saya tanyakan kepada orang tuanya, ternyata perubahan itu semenjak dia kenal dengan seorang wanita. Dan semenjak itu dia berubah drastis dan hanya mau mendengarkan kata-kata wanita tersebut saja. Apakah kemungkinan
teman saya ini terkena sihir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi ya teman Anda ini terkena sihir, ya, bisa terjadi kena sihir. Baik itu sihir ucapan yang tidak melibatkan jin, karena mungkin dia terpukau dan karena cinta, bisa jadi, ya. Karena seseorang yang kalau jatuh cinta atau suka ya dengan seseorang, maka rasa cintanya, rasa sukanya tersebut itu membutakan matanya dan membutakan hatinya. Ya, sehingga ya itu mengalahkan kecintaan yang ada sebelumnya. Seperti itu bisa jadi dengan kata-katanya, bisa jadi. Oleh karenanya Rasul mengatakan inna fil bayani la sihra, sesungguhnya dalam penjelasan ungkapan-ungkapan itu ada sihirnya. Bisa jadi karena cintanya juga, ya. Karena sudah dijadikan idolanya, bisa jadi dia ini tersihir walaupun tanpa melibatkan jin, ya, demikian. Bisa juga tersihir atau disihir ya dengan pelibatan jin, dukun, ya sangat mungkin. Nah, insya Allah kedua-duanya ini bisa diatasi dengan ruqyah, ya. Kedua-duanya ini bisa diatasi dengan ruqyah, ya, ruqyah yang syar'i tentunya, ya. Maka coba saja ya diruqyah, atau bisa juga dengan penjelasan, ya, yaitu penjelasan secara gamblang, penjelasan apakah mungkin seorang ustadz yang dihadirkan untuk memberikan penjelasan kepadanya, ya, memberikan nasihat kepadanya, ya. Bisa jadi ya sebab pertama yaitu ungkapan sang perempuan wanita itu yang menyihirnya, ungkapan itu yang menyihirnya tanpa ada pelibatan jin, ya. Ini bisa jadi menyihirnya, dan ini insyaallah taala dengan penjelasan nasihat, ya, ini insyaallah taala bisa tersadarkan. Namun apabila ya sihirnya yang melibatkan jin, maka di sini butuhnya untuk ya menghilangkan buhul-buhul dari sihir itu, ya. Atau bisa juga dengan melakukan ya ruqyah syar'i, ya, dan Anda pun insyaallah bisa melakukannya, demikian, ya. Wallahu taala alam. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, maaf saya seorang mahasiswa, nama saya Indra Saputra. Saya ingin konsultasi Ustaz. Beberapa hari selama libur kuliah karena daring, saya sering disuruh jadi khatib sholat Jumat dan terkadang saya mengajari atau memberikan pelajaran ngaji kepada anak-anak setelah maghrib di kampung. Namun tiba-tiba saya diberi uang oleh BKM atau takmir masjidnya. Katanya dari desa. Bagaimana hukum uang tersebut wahai Ustaz? Apakah termasuk melakukan amalan dengan keuntungan dunia? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khairan. Masya Allah, ya. Ini luar biasa, ya, untuk saudara kita Indra Saputra. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan ilmu kepada Anda dan terus belajar. Bahkan ya semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada ya penduduk sekitar tempat Anda tinggal ini, ya, dengan lewat Anda seperti itu, ya. Maka silakan bersemangatlah untuk hal kebaikan ini, karena ini merupakan bentuk kebaikan, ya. Adapun niat Anda ya di awal ini bukanlah untuk dunia, namun ketika Anda diberikan penghargaan, ya, maka ini adalah hadiah yang tidak berkaitan dengan niat yang baik tersebut, ya. Ini insya Allah ta'ala balasan Allah subhanahu wa ta'ala untuk Anda, dan Anda jangan jadikan ini sebagai patokan untuk Anda bersemangat. Ikhlas itu, ikhlas, ya, terus ikhlaslah. Dan tanda ikhlas itu adalah ya tidak berkurang ya amal tersebut karena celaan, ya, atau ya keburukan manusia terhadapnya. Begitu juga tidaklah bertambah ya amal tersebut karena pujian, begitu juga ya penghargaan orang terhadap amal tersebut. Jadi jangan terpengaruh dengan adanya pemberian ini. Insya Allah pemberian ini halal, insya Allah taala, ya, insya Allah halal, ya, karena ini bukanlah ya
ada negosiasi dalam hal ini, ya, insya Allah tidak berpengaruh. Hanya saja jaga terus keikhlasan, terus berdakwah, ya, terus memberikan pelajaran kepada anak-anak ya sekitar wilayah Anda tempat tinggal, ya, tempat tinggal Anda di sana, ya. Lanjut, ya, saya dukung Anda, namun terus jaga keikhlasan dan juga terus belajar, demikian, ya. Itu insya Allah halal bagi Anda penghargaan tersebut. Namun terus ikhlas. Jangan sampai penghargaan dan pemberian serta pujian orang terhadap Anda ini menambah ibadah Anda, dan jangan pula sampai ya celaan begitu juga keburukan orang terhadap Anda ini mengurangi ibadah Anda. Maka ini bukanlah keikhlasan, ya. Bertambah ya ibadah itu bukan karena pujian, sanjungan dan penghormatan orang, penghargaan orang terhadap ibadah tersebut atau kepada Anda. Dan jangan sampai berkurang ibadah tersebut karena ya kejelekan orang, begitu juga celaan orang terhadap Anda. Wallahu taala a'lam. Baik, Masya Allah, sepertinya pertanyaan terus ini sepertinya bertambah, namun waktunya tidak mencukupi, ya. Insya Allah Ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita ya untuk bisa kembali bertemu, untuk membahas kembali pembahasan yang sangat penting ya terkait dengan akidah seorang muslim. Dan insya Allah kita diberikan waktu juga untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita yang telah masuk ini, insya Allah Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengumpulkan kita selalu dalam kebaikan, dan kelak mengumpulkan kita di negeri kebaikan yaitu surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa kita harus merasakan siksanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.